Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum saja. Waalaikumsalam. Kami tadi udah dengar pengajian saja tentang haji dan umroh nih, gitu kan. Ya, Kami mau ngajak, kebetulan minggu ketiga. kami mau ngajak buat eh lanjutkan topik yang lebih mendalam gitu saja. Ini boleh. Terima kasih. Lanjutkannya Di podcast Amora. oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Amora, bersama Ara dan narasumber yang sangat luar biasa ini, Saja Rofi. Terima kasih saja atas waktunya. Sama. Nah, tema kali ini kita membawakan hal yang menarik nih teman-teman. Jadi, tonton sampai akhir, oke? Baik saja, sebelum kita mulai ke topiknya nih, gitu kan. Ya, kita perkenalan dulu kali ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofi, nama lengkapnya Rofianti, ibu dari 2 anak dan nenek dari 1 orang cucu. Sekarang saya berkegiatan diantaranya membersamai ibu-ibu dalam membaca Al-Quran dan meningkatkan iman Islamnya bersama ibu-ibu di lingkungan, termasuk kebetulan juga membersamai ibu-ibu yang di taklim atau majelis taklim Amora. Kan ibu kan di pengajian di sini kan di Amora ini, terus di rumah ada juga nggak, Bu? Ada Di rumah ada ada juga. di rumah dengan ibu-ibu lingkungan sekitar. Biasanya untuk umum atau gimana, Bu? Untuk umum ada yang jauh dari eh, Celodong, Sejauh itu ya. ada yang dari mana yang agak jauh lagi ya. Mungkin daerah Bojong, tapi masih kita kisaran Depok. Bu, yang Paling Celodong tadi kisaran Cibinong. Cibinong. Terus kalau misalnya nih Bu, ada sobat-sobat Amora gitu yang mau ikut pengajian Ibu gitu, itu nggak apa-apa, boleh? Monggo, tapi dengan keadaan yang ada ya. Barangkali sahabat Amora ingin ikut dengan keadaan yang ada, monggo silahkan. Biasanya kapan sih, Bu? Kalau di Ibu setiap hari Selasa, Selasa? Rabu. Rabu itu ada, Rabu sore hari juga ada. Tuh, sahabat Amora yang mau ikut pengajian Ibu Rofi bisa yang sekitaran Depok aja, jangan jauh-jauh. Silahkan. Oke, kita ke topiknya kali ya Bu ya, gitu kan. Silakan Bara. Eh, kan di rukun Islam tuh haji bila mampu tuh ada kan Bu ya, gitu kan. Tapi kan kalau umroh tuh masih dari mana sih itu gitu kan, kayak atau mulanya di zaman Nabi, di sama sahabat-sahabat Nabi itu gimana sih Bu? Haji dan umroh. Haji dan umroh itu hakikatnya adalah hadiah yang Allah berikan buat kita umat Islam. Lalu memang di haji ada not jika mampu. Nah, jika mampu ini interpretasinya berbeda-beda ya. Ada yang menganggap mampu secara materi, ada yang menganggap mampu secara ilmu, ada yang dianggap mampu secara kondisi fisik, kesehatan. Nah, ada kan orang yang sebenarnya secara materi keuangannya nggak masalah, tapi kesehatannya mungkin, atau sebaliknya dia kesehatannya bagus, ilmunya mumpuni, tapi apa ya istilahnya rezekinya
Belum atau ada. ekonominya untuk mendaftar atau untuk berangkat belum ada. Nah, itu jadi pemahaman jika mampu, tetapi jangan kita jadi alasan untuk jika mampu itu tidak membuat kita memprioritaskan berhaji gitu. Lalu sedangkan untuk umroh itu kan waktunya tidak ditentukan satu waktu. Sementara haji itu waktunya ditentukan satu waktu, yaitu di bulan Zulhijjah. Tapi kalau untuk umroh itu kapan saja boleh di luar prosesi haji. Lalu di zaman Rasul, Rasulullah sendiri melakukan ibadah haji sebelum hijrah ke Madinah pernah. Lalu setelah hijrah, Rasulullah juga melakukan ibadah haji yang kita kenal dengan haji wada. Jadi selama hidupnya Rasulullah itu ada 2 kali melakukan ibadah Ibadah haji. Sementara ibadah umroh itu Rasulullah lakukan ada sekitar 4 kali. 4 kalinya itu di saat Rasulullah sudah berhijrah, yaitu di tahun ke 7 Hijriah itu Rasulullah berhaji. Berumroh, maaf. Rasulullah berangkat umroh tidak terlaksana karena ada peristiwa perang Hudaybiyah waktu itu, ada perjanjian Hudaybiyah, ya, sehingga tidak mengizinkan Rasulullah untuk masuk ke kota Mekah. Maka di tahun berikutnya Rasulullah mengulang lagi berhaji. Jadi peristiwa haji, peristiwa umroh itu di zaman Rasulullah sudah dilakukan berikut sahabat, dan semuanya itu merujuk kepada peristiwa Nabi Ibrahim. Karena kan yang membangun kembali Baitullah itu Nabi Ibrahim dengan putranya bernama Ismail. Gitu, kurang lebih. Jadi kalau seandainya kita berhaji, itu sama halnya kita menyengaja mendatangi rumah Allah. Berarti berniat dari tanah air. Dari tanah air. Datang ke sana, berkunjung ke rumah Allah yang biasa kita kenal dengan Baitullah. Baitullah ini juga menjadi kiblat kita sekarang kan? Iya. Ya, Ka'bah kita kenalnya gitu. Lalu haji itu sendiri suka dikenal dengan nama Haji Akbar. Perbedaannya dengan umroh dikenalnya dengan haji kecil atau haji asgar. Gitu. Nah, prosesinya sama, mirip, hanya berbeda di peristiwa wukuf di Arafah, peristiwa mabit di Musdalifah, peristiwa jumroh di Mina. Kalau wukuf kita lakukan di prosesi haji itu tanggal 9 Zulhijjah. Jadi wukufnya cuma di tanggal itu, nggak ada tanggal lain. Kalau umrah boleh tanggal-tanggal lain. Nah, lalu di 10 Zulhijjah kita mabit di Musdalifah, lalu di Mina kita lontar jumroh, lalu kita selesaikan prosesi hajinya dengan tawaf ifadah. Tawaf ifadah, lalu sa'i, dilanjut dengan tahallul. Kalau yang sudah ibadah haji ini, kalau kita boleh bilang, ibadah yang menggunakan fisik. Kenapa digunakan fisik? Dikatakan gunakan fisik karena semua kegiatannya membutuhkan ekstra tenaga kita. Mulai dari wukuf di Arafah, mulai dari mabit di Musdalifah,
Itu semua menggunakan tenaga ekstra kita. Lontar jumroh pun demikian. Jumroh ada tiga, eh, kalau kita bilang itu jamarat ada tiga, yaitu lontar ula, wusto, akobah. Ula itu. Ula, nama jamaratnya. Hmm, Nama jamaratnya ada ula, ada wusto, ada akobah. hmm. Itu 2 hari bahkan sampai 3 hari kalau kita nafar sani itu melakukan lontar jumroh. Ya kan kalau apa namanya di rukun Islam kan ada apa namanya haji itu kan. Nah kalau bisa nggak sih digantikan sama umroh atau gitu? Atau nggak bisa? Kalau diganti nggak bisa, Nggak bisa. nggak bisa. Tapi pahala berhaji itu ada hadis Nabi yang menyatakan, hadis riwayat Bukhari Muslim yang menyatakan bahwa apabila kalian umroh di Ramadan Mm-mm. itu sama dengan berhaji bersamaku. Nah, jadi itulah yang bisa kita menjadikan hiburan ya buat yang mereka belum sempat berhaji di tahun-tahun kemarin, mungkin bisa berhaji di berumroh di bulan Ramadan. Amora ada umroh bulan Ramadan? Ada tahun ini kemarin udah ada. Alhamdulillah. Udah ada. Terus nanti di Desember juga ada Bu Amora. Alhamdulillah. Dalam hadis kan disebutkan Bu, umroh itu memiliki keutamaan besar, kayak menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Salah satunya kan hadis menurut hadis riwayat An-Nasai, Tirmizi, Ahmad. Ya kalau salah tolong dibenerin ya teman-teman. Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak sih Bu tentang itu? Ya, seperti tadi di awal Ibu coba nyatakan bahwa sebenarnya haji atau umroh itu adalah hadiah reward atau semacam privilege yang diberikan Allah kepada kita umat muslim. Maka di dalam kegiatan umroh maupun haji itu banyak hal yang bisa kita dapatkan. Kalau dikatakan itu mengentaskan kemiskinan, umumnya itu yang sudah berangkat umroh justru malah rezekinya Allah lipat gandakan. Kenapa? Karena mungkin doanya di sana terkabul. Tapi janji Allah terhadap mereka yang berumroh, selain umrohnya mabrur, watija rotan lantabur. Kata Allah itu kepada mereka yang berumroh, maka perniagaannya nggak akan pernah rugi. Artinya nggak pernah rugi, bahwa Allah akan melipat gandakan pengeluaran atau effort dia berupa ekonomi barangkali yang dia keluarkan untuk bisa berumroh. Itu garansi dari Allah. Lalu di saat umroh itu ternyata reward lainnya adalah Allah menggugurkan seluruh dosa-dosa orang tersebut. Apabila umrohnya mabrur, seluruh dosanya Allah gugurkan. Kalau ibaratnya kata SPBU, dimulai dari nol lagi. Ya. Nah, dimulai dari nol lagi, lalu antara umroh satu dengan umroh yang lain, itu Allah menggaransi untuk diampuni seluruh dosanya. Dosa kepada Allah tentunya. Kalau dosa sesama kita manusia harus minta maaf. Kalau dosa kepada Allah itu udah digaransi sama Allah. Kan sesuatu tuh ya. Iya. Siapa kita di dunia ini yang ngerasa nggak punya dosa? Iya ya Allah. Nggak ada kan? Maka momen umroh itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lalu ada hal lain kalau kita istilahnya lagi mau nabung pahala nih. Kita sholat 1 waktu, sholat wajib di
negara kita. Heeh. Itu berbeda dengan kita sholat satu waktu wajib di Masjidil Haram. Pahalanya bisa 100.000. 100.000 kali lipat. Ya Allah, Masya Allah. Nah, kalau kita Mbak Ara sholat di sini pahalanya 1, di sana 100.000. Kalau kita berjamaah di masjid pahalanya 27, di sana 100.000. Masih kalah pahala jamaah kita di sini. Nah, itu salah satu hadiah yang Allah berikan. Istilahnya kita pergi umroh, hadiahnya banyak banget. Di Masjid Nabawi juga kita dapat pahalanya berkali-kali lipat, 1.000 kali lipat tuh. Wah, Tuh, Masya Allah. Bu, kan kalau ini kayak ini hadiahnya gitu loh, Bu. Misal, kalau misalnya di sana kita berbuat dosa atau maksiat atau segala macam, itu apa dosanya juga berkali-kali lipat, Bu? Kalau dosa di sana, yang dilakukan di sana, Allah itu Maha Rahman Maha Rahim. Yang berkali-kali lipatnya adalah pahalanya. Dosanya tetap. Tapi jarang orang melakukan dosa, tapi namanya manusia digoda setan. Iya. Ada aja ya. Nah, dia akan mendapat balasannya, tapi tidak berkali-kali lipat kayak kita mendapat bonus sholat di Masjidil pahalanya, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Nabawi, atau ada juga sholat di Masjid Aqsa, itu pahalanya juga Masya Allah gitu. Ya kan tadi kan ngomongin pahala yang berkali lipat atau segala macam gitu kan. Nah, kalau dosa tuh harus kayak gimana ini kayak gimana, kan aku pengen tahu juga kayak takutnya kan kita nih namanya manusia banyak salahnya atau banyak dosanya gitu kan, entah sadar atau nggak sadar kita kan suka entah salah berucap atau perlakuan kita yang kurang mengenakan mungkin gitu, yang bikin kita tuh dosa lah di sana gitu kan. Kayak entah atau misalnya kita yang masih belum paham atau gimana gitu, Bu, gitu kan banyak juga kayak anak-anak kecil atau misalnya yang mungkin pemahaman tentang iman Islamnya masih belum bagus lah gitu. Iya, Jadi iya. kayak apakah seperti itu atau gimana gitu. Iya. Terus Kalau untuk dosa sih Allah adil. Sebanyak apa yang dia melakukan dosa, itulah ganjarannya sebanyak itu. Tetapi kalau pahala, Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Allah berikan berkali-kali lipat gitu. Terus untuk nilai-nilai kehidupannya Ibu, apakah ada hikmahnya gitu kalau kayak rangkaian umroh seperti tawaf, sa'i gitu kan, kayak tiap tahapan tuh ada hikmah apa sih dari itu? Hikmah dari kita berumroh banyak diantaranya membuat hubungan kita dengan Allah semakin dekat. Kemudian hikmah lainnya bahwa kita menyadari bahwa kita ada banyak melakukan kesalahan seperti tadi, dan antara sadar nggak sadar kita melakukannya, gitu kan. Lalu dengan kita berumroh, insya Allah kalau umroh kita kerjakan dengan baik, dengan benar, gitu kan, insya Allah mabrur, Allah akan ampuni dosanya. Nah, itu hikmah yang luar biasa terasa. Dan setelah itu atau pasca itu, rasa cinta kita akan berkunjung lagi ke Baitullah itu luar biasa. Kalau ngomong-ngomong boleh tanya Mbak Aras, udah berapa kali umroh? Alhamdulillah waktu SMP aku udah pernah. Alhamdulillah baru itu sih di ada rasa bagaimana kan di sana? Iya rasanya luar tuh biasa. Iya kayak tadi yang aku ceritain kan aku masih minim banget, masih minim pengetahuan dan di situ aku rasa kayak masih belum maksimal gitu loh sih, kayak masih kayak harusnya lebih baik lagi nih, harusnya lebih ini lagi gitu kan. Aku baru kayak
efeknya memang jangka panjang juga, alhamdulillah, kayak semuanya dipermudah, Amin. alhamdulillah gitu kan. Cuman kayak kitanya kayak aduh harusnya bisa lebih khusyuk lagi, Ya, harusnya kayak betul. pengen sering duduk di situ Ya, gitu. alhamdulillah itulah salah satu hikmah yang Allah berikan kepada mereka yang menjadi tamu Allah. Dan keadaan dulu dan sekarang itu bagian dari prosesnya Mbak Rahma. Mudah-mudahan nanti kalau ke sana lagi ilmunya sudah banyak, Amin. pemahamannya sudah bagus, Amin. sehingga nanti di sono waktunya bisa dioptimalkan, dimaksimalkan sebaik-baiknya gitu. Kayak kalau misalnya dari tawaf gitu tuh kayak ada hikmah apa? Eh, jadi prosesi umroh nih ya, kita mulai dengan niat. Niat itu kalau umroh labbaik Allahumma umrotan atau nawaitu umrotan lillahi ta'ala bisa lah. Kemudian setelah berniat berlaku hukum pakai ihram. Iya. Nah, larangan berikhram itu kita harus tahu. Larangan berikhram itu harus kita taati. Ya, karena itu adalah bagian rukun, maka setelah kita ihram, kita tawaf. Tawaf ini sama atau sepadan dengan kita sholat. Bahkan kalau tawafnya rangkaiannya bukan tawaf umroh, itu sama dengan tahiyatul masjid. Kalau tawaf umroh itu rangkai dari awal, Iya. seperti tadi niat, lalu berihram, lalu tawafnya 7 kali putaran, ya kan? Di dalam kita melakukan 7 kali putaran, jangan pernah lepas berhubungan dengan Allah. Jangan pernah memikirkan hal-hal lain di luar Allah, karena saat itu adalah saat kita berkomunikasi dengan Allah. Saat itu saat layaknya kita sholat, berinteraksinya dengan Allah. Nah, itu hikmah tawaf. Nah, tawaf dilakukan 7 kali, diawali dengan istilam istilahnya. Istilam itu kita mulai dari Hajar Aswad. Ada orang kalau suka, kalau di sini nih di Indonesia isbah ya, Iya. gini ya, dari mulut ke orang banyak gitu kan. Tapi istilam dari Allah, seolah-olah kita menjabat tangan Allah, seolah-olah kita menghadap Allah, kita ke hati kita. Itu istilah. Tapi ada juga sih Ustadz yang menyatakan dari menghadap apa namanya tangannya ke Hajar Aswad lalu ke mulut seolah-olah mengecup gitu. Nah, itu terus kita lakukan. Di dalam kita bertawaf itu ada tempat-tempat mustajab doa. Nanti bisa dimaksimalkan tuh berdoa, di antaranya di Mutazam, di antaranya di Hijr Ismail, di antaranya di Rukun Yamani. Gitu. Perbanyak doa dengan Allah. Iya. Kayak lebih kayak tali nyambung aja gitu. Ya, harus nyambung. Harus nyambung. Jangan ke mana-mana pikiran kita lagi tawaf itu. Jangan mikirin yang lain deh pokoknya. Selain Allah. Kita minta, kita mohon ampun gitu ya, Bu ya. Di saat tawaf itulah perbanyak zikir, perbanyak doa, perbanyak mohon ampun. Insya Allah diijabah. Terus gimana sih pelaksanaan umroh pada saat Nabi, atau ada peristiwa apa atau halangan apa gitu, Bu? Ya, pada saat umroh Rasulullah itu sudah berhijrah. Umroh pertama Rasulullah itu Rasulullah dari Madinah berarti kan, gitu. Kalau udah pernah ke sana berarti kebayang tuh jarak Madinah ke Mekah. Iya. Nah, zaman Rasulullah belum ada kereta cepat. Iya. Belum ada mobil. Belum Rasulullah mobil. dengan onta. Itu pada 6 Hijriah, namun tidak jadi. Lalu
terkendala dengan perjanjian Hudaibiyah. Tahun berikutnya Rasulullah berangkat umroh lagi, umroh kedua, ya kan? Berarti tahun ke-7 Hijriah. Lalu hadiah dari Allah ternyata di saat umroh berikutnya itu seorang panglima perang yang bernama Khalid bin Walid bersyahadat. Akhirnya kekuatan Islam semakin bertambah. Lalu pada tahun ke-8 Hijriah Rasulullah masuk lagi ke kota Mekah untuk berumroh bersama sahabatnya. Ada kejadian waktu itu Fatu Mekah namanya, dan itu alhamdulillah perjalanan umrohnya bisa terlaksana. Itu lalu di tahun ke-9 Hijriah umroh keempat beliau, saat itu dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, jadi pemimpinnya langsung Abu Bakar Siddiq. Lalu Rasulullah pada tahun ke-10 kalau nggak salah itu melaksanakan ibadah haji. Jadi diawali dengan umroh. Jadi buat kita semua boleh kok umroh dulu berkali-kali baru berhaji, atau boleh kok haji dulu baru umroh, boleh. Jadi itu Teknisnya. Tapi jangan sampai nggak kepengen umroh karena nanti takut dibales di sana. Terus jangan sampai nggak kepengen haji, nanti takut di sana dibalas sama Allah. Iya kan cerita-cerita Iya dari banyak ini kan cerita-cerita banyak, yang ya, nggak bener itu, tapi sayang kalau punya pikiran kayak gitu. Terus tapi Bu, kan pikiran kayak gitu berarti salah ya Bu ya? Jangan ya. Karena kan berhaji atau berumroh itu hadiah yang Allah berikan buat kita umat muslim. Dalam sejarah Islam kan perkembangan tata cara umroh tuh sama atau enggak sih Bu? Kan kayak zaman ke zaman tuh bisa apa namanya bisa berbeda, bisa ini atau sama aja dari zamannya Nabi kita sampai sekarang. Kalau umroh, karena ini terkait ibadah, itu sudah ditentukan oleh Allah, ya. Tata caranya sudah Allah tentukan. Tadi yang rukunnya, yang wajibnya umroh itu sudah ditentukan oleh Allah, dan itu nggak berubah. Nggak berubah sampai Nggak sekarang. berubah. Mulai dari niat, lalu dilanjut dengan ihram, lalu dilanjut dengan tawaf, ini umroh ya, lalu dilanjut dengan sa'i, lalu dilanjut dengan tahallul gitu. Itu nggak berubah, runtutannya seperti itu terus dari zaman Rasul. Tetapi ada yang berubah adalah teknisnya. Teknisnya berubah. Misal zaman Arab dulu sa'i udah ada ini belum pakai apa itu motor gitu. Sekarang ini kan udah ada nih sa'i. Masih belum kan? Nah, tahun sekarang nih bagi yang tua-tua sudah ada yang menggunakan alat motor gitu. Jadi nggak usah khawatir buat yang sudah usia lanjut, tetap semangat untuk berumrah. Bisa. Begitu juga dengan tawaf. Dulu mungkin cuma lantai bawah. Sekarang sudah berapa lantai bisa dipakai. Dan itu juga bisa menggunakan kendaraan yang fasilitas disediakan oleh Masjidil Haram. Nah, lebih mudah gitu ya Bu? Lebih mudah gitu. Begitu juga dengan haji. Haji pun demikian. Dulu mungkin nggak ada maktab yang ber-AC, ya kan? Iya. Sekarang sudah ada. Tapi itu tidak menyalahi rukun dan wajibnya umroh atau haji. Jadi prinsipnya kalau secara ibadah itu tetap sama, tapi secara teknis, mulai dari transportasi, mulai dari pelaksanaan di sana yang memudahkan, itu diusahakan terus untuk memudahkan para jamaah melaksanakan ibadah. Untuk kayak umur gitu,
ini nggak sih Bu, ada batasannya atau enggak, atau balita nggak apa-apa gitu atau itu? Kalau bahasa nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Hmm. Tetapi kalau untuk mendapatkan apa namanya istilahnya pahala tadi, Hmm. kegiatan haji dan umroh ini kan adalah ibadah. Ya, benar. Ibadah ini hukumnya berlaku kepada mereka yang sudah baligh atau mumayyiz gitu ya. Hmm. Jadi apabila dilakukan kepada dilakukan oleh yang belum baligh, ya nggak apa-apa. Gitu. Apa-apa. Tapi kalau ini tidak dilakukan oleh yang baligh, nah itu yang apa-apa. Kenapa? Kenapa? Karena ini kan hukum ibadahnya wajib dan sunnah. Sunnah. Kok nggak dikerjain? Nah, gitu. Jadi keberadaan travel-travel sekarang banyak nih, alhamdulillah. Ini Iya. mudah-mudahan menjadi alat mempermudah para jamaah untuk bisa menjadi tamu Allah. Begitu juga dengan berhaji. Nah, mereka yang belum balik, misalkan diajak oleh orang tuanya, tapi dia paham dengan tata cara, rukun dan wajib larangannya di dalam beribadah itu, insya Allah nanti pahalanya untuk orang tuanya. Hmm. Tapi kalau mereka yang belum paham, ya sangat disayangkan ya, gitu. Tapi nggak apa-apa. Barangkali ada keluarga yang ajak bayinya karena bayinya nggak ada yang buat dititipin, Iya, ya nggak dititipin, apa-apa, nggak apa-apa. Gitu. Masya Allah ya, penjelasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan sahabat-sahabat Amora, dan sangat nikmat sekali ya bersama kita. Dulu udah pernah ngerasain kan? Iya, seger banget. Alhamdulillah. Semoga ya, semoga bermanfaat buat Amin, kalian. amin, ya Allah. Dan terima kasih Bu, apa namanya, ilmu-ilmunya yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat ya. Amin. Dan menyemangati semua untuk bisa menjadikan satu list atau bagian dari list-list yang list to do yang mau dikerjain, yang mau diraih. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat buat semua ya. Amin, baik. Sahabat Amora, demikian pembicaraan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Amora untuk tema-tema yang menarik lainnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.